Anak laki-laki ini memandang seluruh benua Eropa. Karena nama Anda Adolf Hitler. Seorang mahasiswa seni yang gagal. Beraninya Anda di depan pejabat Jerman. Identifikasi karya seni Anda sebagai karya seni yang tak terkalahkan. Apa artinya? Ini berarti tak terkalahkan. Saya pikir hanya ada satu Hitler di dunia. Pada tahun 1889 iblis datang ke sebuah kota kecil di Austria. Ayahnya memberikannya kepadanya, masa kecil yang brutal. Jadi ketika ayah meninggal setelah dia meninggal, dia hanya melihatnya dengan acuh tak acuh. Pada tahun 1907 Hitler gagal mendaftar ke Akademi Seni. Pada tahun yang sama dia kehilangan ibu tersayang. Kemudian seluruh tubuh Hitler membawa beberapa koin ke jalan. Saat itu, orang Yahudi menduduki Jerman, status ekonomi kritis. Jadi antisemitisme mulai muncul di jalanan. Dan Hitler juga terkena dampaknya, dan menabur benih kebencian. 1914 pembunuhan Adipati Austria, perang pecah. Hitler di Munich, Jerman. Gairah rasial yang dibangkitkan oleh rancangan pidato. Dia tidak ragu-ragu untuk bergabung dengan tentara, beberapa pertunjukan heroik dianugerahi salib besi. Jerman segera dikalahkan. Dipaksa menandatangani perjanjian Versailles merupakan hal yang memalukan bagi negara. Dan Hitler dibawa ke rumah sakit karena cedera mata, merasa tidak senang mengetahui. Dia percaya bahwa Jerman sangat kuat, tidak boleh dikalahkan. Ini belum selesai. Awal, orang-orang Yahudi kemudian memberlakukan pembatasan ekonomi di Jerman. 90% pekerja di Jerman menganggur. Saat ini, Hitler diberi tugas oleh atasannya. Diam-diam menyusup ke Partai Buruh Jerman. Namun setelah mendengarkan pidatonya, menganggap perkataan orang lain tidak masuk akal, dia tidak tahan pidato pertama. Suaranya sangat kecil, dan tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan, sampai. Apakah ada di antara kalian yang mendengarkan? Seperti kata pepatah, sekali dihidupkan kembali. Mulai sekarang Hitler akan berkuasa penuh. Indoktrinasi buruh dengan ideologi antisemit. Tangannya melambai di udara, menggeram dalam keadaan hampir gila. Dan kesuksesannya bukan tanpa alasan. Karena dia tidak pernah melontarkan komentar politik yang rumit. Tekankan saja berulang kali kepada pekerja. Kekuatan rakyat Jerman, pengkhianatan terhadap orang-orang Yahudilah yang menyebabkan kekalahan. Dan dia melanjutkan, penekanan pada karyawan, akan ada susu dan roti. Martabat Jerman yang hilang juga akan tetap ada. Kata-kata ini menyebabkan orang-orang Yahudi menaikkan harga. Sepotong roti berharga 500.000 mark di Jerman. Ini pasti akan menyentuh hati setiap orang. Hitler kemudian memberitahu para pekerja. Perjanjian Versailles menghancurkan Jerman. Dan inilah rencana mereka. Para idiot ini menyebarkan ideologi komunis kemana-mana. Solusi paling efektif adalah peluru. Inilah obat mujarab bagi orang bodoh. Max adalah seorang Yahudi. Partai Komunis Jerman juga penuh dengan orang Yahudi. Hitler memberikan pidato yang penuh semangat. Komunis Jerman dan para pekerja di tribun berjuang bersama. Pada hari-hari berikutnya, reputasi Hitler semakin meningkat. Partai pekerja juga semakin kuat. Zaman keemasan Hitler segera hadir. Kemenangan sudah di depan mata, kemenangan sudah di depan mata. Jika Jerman setelah Perang Dunia I diibaratkan dengan permainan catur yang buruk, jadi Hitlerlah yang terpilih dalam permainan ini. Jadi seberapa kuat Jerman selama Perang Dunia II? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan, tentara Jerman menempati peringkat No. 1 di dunia, dan itu semua berkat Hitler. Pada tahun 1921 dengan kemampuan berbicaranya yang luar biasa. Hitler segera memiliki basis penggemar yang besar. Ada banyak orang terkemuka di antara para penggemar ini. Dengan pendanaan mereka, kebangkitan Hitler. Tapi ingin melakukan hal-hal besar. Dukungan modal saja tidak cukup, harus mempunyai pasukan sendiri. Jadi Hitler menemukan Kolonel Rom. Dia mempunyai sekelompok veteran, dan dia juga seorang penggemar Hitler. Jadi Hitler tidak mengalami kesulitan. Seret saja dia ke kampmu. Dengan dukungan angkatan bersenjata, kepemimpinan Partai Buruh memberi jalan kepada mereka yang berkuasa, menyaksikan Hitler berjalan melintasi panggung. Penonton menjadi gila sekali, bersorak dan berteriak untuk itu. Mantan pemimpin partai itu terkejut. Ya Tuhan, menjadi pemimpin partai. Hitler mendesain ulang bendera partai, dan mengubah nama Partai Pekerja menjadi Partai Nazi. Kali ini di bawah kepemimpinan Hitler. Partai Pekerja awalnya hanya memiliki 45 anggota, kini telah menjadi sebuah organisasi besar dengan 30.000 orang. Pada hari ini pemerintah Jerman mengirimkan surat, memerintahkan Hitler untuk membatalkan pidatonya. Karena pemerintah harus patuh. Perjanjian Versailles membayar reparasi. Hal ini bertentangan dengan filosofi bicara Hitler. Hitler sangat marah setelah melihatnya. Apakah kamu pernah pergi ke pasar? Tahukah kamu berapa harga sepotong roti sekarang? Saya ingin 500.000. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa memasukkan uang ini ke dalam troli. Hitler mengabaikan perintah tersebut. Tetaplah menempuh jalanmu sendiri dan terus maju. Para pekerja mempromosikan antisemitisme dan gagasan anti-Versailles. Titik balik besar dalam hidup saya. Sejak saya melepas penutup mata,
Pihak lain juga merasa terancam, memutuskan untuk membentuk pemerintahan baru. Usir kaum fasis. Namun Hitler tidak peduli sama sekali, kami akan membangun pemerintahan kami sendiri. Serang Munich dan rebut Berlin. Rakyat berada di pihak kita. Nilai tukar Jerman anjlok pada tahun 1923. 1 dolar dapat ditukar dengan 100 juta mark. Oleh karena itu, situasi di negara ini sangat kacau. Namun kekacauan mewakili peluang. Hitler mengambil kesempatan ini untuk melancarkan kudeta. Mencoba memperoleh kekuasaan melalui kekerasan, memimpin rakyatnya untuk menyerang pemerintah. Pikirkan filosofi militer yang sama dengan Anda. Tidak ada tentara yang dapat menekannya. Namun tidak ada tentara atau polisi Jerman. Hitler diblokir. Nazi mengira mereka sedang menyelamatkan Jerman. Terburu-buru maju tanpa takut mati. Polisi menembak tanpa ampun. Hitler terkena pukulan di lengannya selama kekacauan itu. Lolos di bawah perlindungan rakyatnya. Adapun polisi Jerman, mengapa mereka mengaturnya terlebih dahulu? Itu karena seorang politisi mengungkap rahasianya. Kerusuhan tersebut akhirnya gagal. Hitler ditangkap dan dipenjarakan. Renungkan itu, bagaimana mengaku bersalah atas pengkhianatan. Hitler mengaku sambil tersenyum tanpa alasan apapun. Nazi di belakang mendengarkan. Semua orang berkeringat dingin. Namun Hitler tampak tenang, menghadapi keganasan sang pengacara. Dia menyisir rambutnya, kemudian angkat suara Anda dan jawab. Jika Anda mendapatkan kembali uang yang dicuri pencuri, bolehkah saya mengatakan bahwa Anda adalah seorang pencuri? Kami dikhianati oleh para penjahat November tahun 1918. Mereka yang mengaku sebagai pemimpin kita. Mereka mengakhiri perang, juga menandatangani perjanjian Versailles. Itu disebut pengkhianatan. Dia mengubah ruang sidang menjadi panggung pidato. Pengacara ingin mengajukan keberatan, namun hakim mengangkat tangannya untuk mencegahnya. Dia membiarkan Hitler melanjutkan. Jika saya benar-benar bersalah, saya bersalah karena membela hak-hak rakyat Jerman, pidato Hitler. Taklukkan semua orang yang hadir. Pada akhirnya, hakim hanya menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara. Hitler kemudian tinggal di penjara mewah. Para penjaga penjara bangga atas pelayanannya. Bahkan sekretaris Hitler, mereka semua dengan sukarela masuk penjara untuk membantunya. Dan Hitler di penjara, tidak menganggur. Dia akan menerbitkan buku. Kita membutuhkan pemimpin. Pemimpin visioner, seseorang dengan keberanian. Orang hebat mampu menghancurkan musuhnya. Dia telah datang dan dia akan muncul. Dia akan memimpin rakyatnya menuju kemenangan. Hitler dibebaskan dari penjara pada tahun 1924. Semua tahanan di penjara, atau bahkan seorang petugas, para pengikutnya. Tapi Hitler dibebaskan dari penjara, jangan kembali ke politik. Alih-alih tinggal di pedesaan dan membuat rencana secara diam-diam. Waktu pemilihan presiden tahun 1925 segera tiba. Hindenburg terpilih sebagai presiden. Partai Nazi berada di Reichstag saat ini, hanya 3 kursi. Hitler kembali pada tahun yang sama. Dia hanya menggunakan 2 kalimat. Biarkan saja partai Nazi tercerai-berai, bersatu kembali satu sama lain. Setiap tindakan dimulai dari saat ini. Aku bertanggung jawab. Saya siap mengundurkan diri jika saya gagal. Jika saya gagal total, bungkus saja tubuh saya dengan bendera Nazi. Hidup kemenangan, panjang umur kemenangan. Dengan pidato Hitler yang tiada henti, berjanjilah bahwa setiap rumah akan mendapat roti, selalu menggoda orang yang berkuasa. Untuk masa depanku, di bawah aktivitasnya yang beragam, Partai Nazi dengan cepat memenangkan kursi di Reichstag, meningkat dari semula 3 menjadi 107, menjadi partai terbesar setelah Republik Weimar, dan jumlah orangnya masih terus bertambah. Hitler juga memperoleh kewarganegaraan Jerman dalam prosesnya, membuka jalan untuk menjadi presiden masa depan. Namun Anda tidak bisa mengambil satu langkah pun ke surga, ingin menjadi Perdana Menteri terlebih dahulu. Namun Hindenburg tidak bersedia, berikan ruang bagi kaum progresif. Lalu berikan pada belahan jiwanya Slater. Menanggapi langsung Hitler, Partai Nazi meninggalkan Reichstag sebagai protes. Selama periode ini jumlah kursi Partai Nazi terus bertambah. Tinggalkan 2 baris orang, harus meninggalkan tempat duduknya. Dan kekuatan ini dapat melumpuhkan pemerintah. Hindenburg terpaksa langsung ke pokok persoalan, mengalihkan jabatan kanselir kepada Hitler. Hitler kemudian mengirim orang untuk membakar Reichstag. Biarkan ini menjadi alasannya, mengubah konstitusi secara langsung. Membawa semua hak kembali ke pusat, membuka jalan bagi kediktatorannya di masa depan. Kalau begitu, buatlah alasan. Membersihkan pihak-pihak yang bermusuhan, menyingkirkan mereka yang tidak setuju. Pemimpin Partai Nazi Rom. Führerku. Hindenburg meninggal karena sakit pada tahun 1934. Hitler secara alami menjadi presiden, menjadi pemimpin tertinggi Kekaisaran Jerman. Jerman selama 1000 tahun akan lepas landas. Hidup kemenangan, panjang umur kemenangan. Ini adalah akhir dari film.
Jika Anda juga menyukai film jenis ini, ikuti aku dan aku akan memberitahumu.